Geter. Udah mulai Kaki, kerasa ya. kuping, rambut. Udah bulu kuduk sudah naik, udah rukuk lah sampai selesai. Anehnya nih Kak, anehnya. Biasa itu kan makmum itu kalau kita udah salam hilang. Iya. Ini enggak Kak. Masih ada. Masih ada. Itu lagi. Brengsek orang. Ya saya kagetnya saya lagi ngadep jadi saya juga bisa ikutan kaget, bisa ikutan gimmick nih. Waduh. Begitu emang dia. Benar. Kaget lagi loh, gua 2 kali kaget cerita ini. Iya. Nah, anehnya itu Kak, dia nggak hilang pas kita salam sampai saya Selesai sholat. sejadah. Tunggu, berarti sholat sejadah itu gini. Sholatnya selesai, Selesai. salam terakhir kan ya? Salam terakhir Berarti masih ada. Lu ngeliat dong? Mas Abdul beresin sejadah, masih ada di belakang. Masih ada. Gerakannya apa sujud atau gimana? Dia sama selesai dia selesai. Enggak, tahu bro. Gua penasaran bro. Kan gue merinding beneran bro. Iya, sama. Soalnya Gini tuh, real. lu ngambil, lu ngeliat ada. ini. Iya. Ada. Ada. Bentukannya lu lihat apa? Jadi pas salam dia pas selesai. Dia gini. Dia kayak gimana nenek. Iya. Kalau udah capek dia bungkuk gitu. Wajahnya jelas. Wajahnya nggak kelihatan. Tapi saat itu Nggak kelihatan tuh di mana? Tapi pakai mukena bro. pakai mukena. Mukenanya putih bersih Masya Allah. Oh, Masya Allah. Saya nggak tahu itu Iya, pertanda iya, baik iya, atau iya, buruk, iya. tapi semoga itu pertanda. Nanti saya jawab selanjutnya saya apa namanya? Waduh. Ini. Ya, lanjut Aduh. tuh. Merinding nih, benar-benar merinding bro. Nah, posisi udah kayak gimana ya, udah uzur ya, Hmm. kayak gini. Ya, cuman nggak kelihatan muka full, Mukanya. cuman apa ininya tuh apa? Bersih. Mukena Bersih. Ya mukena Mukanya itu bersih. Mukena itu bersih, bukannya tuh tanpa noda lah segala macamnya. muka itu bukan putih pucat orang meninggal, Oh, tapi kayak seger. bener-bener putih Orang. seger orang gitu. Tangga lu kali masuk. Waduh, bukan. Nyokap lu kali. Oh iya karena di kamar kan? Iya, di enggak, kamar. sedangkan Terus sekali lagi ngomong Sedang. buat keluarin. Iya. posisi itu soalnya depan pintu masuk. Oh, pintu masuk. Pintu masuk. Tapi kan ada pintu keluar, waduh masuk. Waduh, nggak ada sama. Oh, nggak ada, masuk. Dia rumah dia one way, Bro. Jalur puncak. One way rumahnya. Saya mau saya bikin perbodan tuh satu. doang. Dan bagus itu. Udah saya lihat. Nah, terus? Nggak mungkin ke saya nunduk lihat sampai gini kan nggak mungkin. Iya, iya, Wah, sopan, nggak sopan mungkin, juga nggak kita. sopan. Lu cium tangan nggak bro? Kan harus sholat cium tangan harusnya. Enggak. Waduh, jangan dong. Mas Abdul lagi pertanyaannya, berarti Mas Abdul pada saat tahu masih ada anggaplah nenek ya, nenek itu ditinggal begitu aja udah. Bukannya begitu aja. Saya ya namanya rasa penasaran manusia. Ya. Mencoba sebenarnya mau gini. Cuma takutnya saya gini gitu. Bahaya. Bener ya, lu nggak tanya orang. Udah sudah bercanda. Iya. Ntar ciluk banget lu. Oh, yo. Jadi ya teman-teman nih, ya jadi kisahnya ini Mas Abdul lagi sholat, Sholat. ada yang jadi makmum. Betul. Makmumnya itu tapi memang perempuan gitu ya, gitu. Akhirnya ya udahlah. Berarti Mas Abdul setelah itu ya tinggal pergi aja udah. Nah, jadi pas itu udah nunduk karena saya udah Selesai. penasaran tapi takut. Oke. Agak takut selesai. Saya ambil sejadah. Belum hilang nggak? Belum hilang. Saya lihat ke belakang. Nah, Nah, pas taruh sejadah pas lagi nggak ngeliat, pas ngadep lagi, disitulah baru hilang. udah nggak ada lagi. Nggak ada. Cuma Jadi di Corbuzier bro. Waduh, Sulap ya. melebihi Deddy Corbuzier. Iya. Tapi ini udah udah cukup apa gimana ceritanya? Cukup sampai situ. Cuma di situ. Berarti Cuman satu. Apa? Beliau itu wangi banget. Oh, Subhanallah. subhanallah. Di situlah saya yang bikin akhirnya yang awalnya takut sholat, tapi Iya, setelah itu sempat Masya Allah. Tahu saya, tahu. Entah itu pertanda Jadi baik atau memang gini bro, apa ya konten kita juga ya sebenarnya kan Iya. ingin mengedukasi lah bro. Iya, Sebenarnya kalau hal-hal betul. kayak gitu memang kita harus percaya, tapi jangan jadi takut. betul. Jangan takut. Jangan Betul. sampai ke setan takut, ke orang tua nggak takut. Nah, itu anak muda bahaya, sekarang. bro. Apalagi yang begini ya bro ya. Ini kalau saya lihat dari apa namanya ceritanya Mas Abdul. Lu nanya gue dong. Gue udah nggak pinter. Gua gimana sih? Gua mau ngomong, lu main ngomong mulu. Gue udah nggak tahan tengkaran pinter. Bro, Iya. gua ngomong, ini gua ngomong ya. Lu diam nih. Gua ngomong nih sekarang nih. Iya. Lu diam nih. Gua mau ngomong, lu diam, lu jangan ngomong nih. Iya. Oh iya, Kapan ngomong ngomongnya? iya, gua ngomong. Ayo ngomong udah nungguin lu begini. Lu melihat apa yang dialami Mas Abdul ini gimana? Lu kan sebagai Melihat, staf ahli. mendengar. Mendengar, Ya, melihat, ngerti ya. merasakan. Kalau gua tadi ngebayangin, bro. Kalau gue usia seven. Dengar lihat rasakan. Jadi kan lu sebagai staf ahli dunia gaib nih, bro. Ya. Lu staf ahlinya. Lu lihat gimana nih, bro, maksudnya dengan kejadian ini, bro.
nggak serem gitu ya. Jadi gini Mas Abdul. Sini, woi. kembali. Itu baru dimainin gimmicknya soalnya kalau sekarang. Biasanya kan berdua begitu. Ya. Jadi gini Mas Abdul, gini ya. Gimana itu Bang? Ya, jadi memang sebetulnya kalau ini ya yang saya lihat dari cerita Mas Abdul, makmumnya itu memang apa namanya wanita gitu ya, dan itu wangi, itu sholat sampai selesai, dan bahkan tidak ada sedikit pun gerakan yang mengganggu. Iya. Nah, ini bisa saya pastikan bahwa ini adalah bukannya hantu, bukannya setan, tapi adalah jin. Tapi setan sebangsa jin, bro. Kenapa? Setan itu sebangsa jin. Bro. Beda di mana kan? Diciptakan jin dan manusia, nggak ada setan, bro. Gini bro, tapi diciptakan jin dan manusia. Tapi apabila sudah masuk setan, itu sudah bisa dipastikan bahwa memang itu keluar dari konteks yang sifatnya beribadah. Nah, jin yang kita maksud adalah tidak diciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Nah, artinya apa? Memang jin yang tanda kutip ya jin muslim ya, jin Islam itu pasti melakukan ibadah yang sama. Betul. Bedanya kalau seumpama kita diganggu oleh misalkan setan ya, itu pasti akan membuat ya sifatnya gerakan-gerakan yang menghilangkan dari konsentrasi kita. Gusar ya. Iya, misalkan sholat kita jadi gasah, jadi ketakutan, bla bla bla. Sedangkan cerita Mas Abdul tadi tidak ada sedikit pun gerakan ya atau suara yang mengganggu gitu ya. Bahkan setelah selesai Mas Abdul malah mencium aroma yang sangat wangi. Nah, jadi bukan mungkin ya, saya bisa yakin sekali bahwa itu sebetulnya adalah jin yang memang tanda kutip melakukan ibadah juga. Lu mau ngelukisin nggak bro? Sambil tutup mata lu lukis nggak? Waduh, ini bisa melukisnya ya Kak? Beda skill. Beda itu jangan macam-macam. Kalau itu udah ada barang ini. Kalau itu aku udah ada bukti hasilnya. Kalau ngomong gue bisa ngarang kan. Tapi memang benar bro, gue dulu nih bro, gue dulu tinggal di perkampungan lah, kampungan dan lain-lainnya. Masa mukanya kelihatan ya, karena daerah ya. Lember bro. Gue pernah dengar, betul gue setuju nih apa yang dikatakan staf ahli dunia gaib. Staf ahli dunia gaib. Tapi memang benar kalau misalnya kita kayak sholat di masjid, ketika memang ada yang serasa nepuk kita gini atau apa, itu sebenarnya kita jangan batalin, lanjutin aja. Karena ada orang yang pengen ikut. Betul. Jamaah. Waduh. Gitu. Tapi lu ditepuk nggak? Enggak dong. Oh enggak. Karena cewek sih. Iya. Kabur. Begini dia begitu. Apa sih? Cuma itu Ada yang nggak tahu. Orang baru belajar sholat, kok di belakang bukan dia lanjut malah nengok dia. Apaan begitu. Ilmunya belum nyampe. Tapi benar ya, ada betul. Banyak pelajaran banget ya. Jadi memang ketika kita sholat tuh ya iman kita ya harus kuat. Iya. Coba kalau bukan Mas Abdul sih pasti kabut loh. Iya, dan Gimana, itu coba, gini Bu ya, kadang-kadang ya dalam konteks tertentu tuh kalau yang jin Islam itu bisa melihat memang kekhusyuan ya orang dalam beribadah. Jadi memang kayak gitu biasanya dia nggak sembarangan untuk ikut kepada seseorang itu dilihat. Gitu. Mungkin Pak Abdul pada saat mudanya itu memang udah 17 tahun ya bersih apa segala macam gitu. Pas udah kena perempuan kan. Udah ada yang mau maklum lagi. Banyak ngomongin Bapak kan SST ini. Nggak dipercaya sama pemirsa kita nih ya. Iya. Makanya begini Bu ya. Yang tadi saya juga pernah ketemu sama teman saya ya, dia datang cerita bahwa pernah sholat subuh ya di sebuah masjid tua lah segala macam tuh. Berapa umurnya masjidnya? Masjidnya gimana kalau ngukurnya ngomong segala macam ya, tuanya ya maksudnya dari bangunannya apa segala macam memang bukan bangunan baru. Nah, itu pada dia datang sholat subuh subuh waktu dia sholat subuh kan dia tinggal di daerah apa kayak semacam perhutani ya, perhutani gitulah. Perhutani kan biasanya kayak pemukiman itu kayak yang di semacam hutan-hutan pinus atau apa yang digunakan untuk sedikit kayak kebun raya mini lah untuk bibit-bibit segala macam. Kebun raya mini. Iya maksudnya yang dibuat yang hal yang begitulah. Nah tiba-tiba dia pernah cerita juga dia datang ke situ itu seperti ada rombongan pengajian gitu ya. Itu udah pada sholat, pada duduk bajunya putih semua segala macam sama. Terus dia ikutan sholat. Kenapa? Iya dia kaget. Jemaah dari mana? Padahal kan di hotel hutan itu kan bukan kebanyakan yang sholat itu kan memang yang sholat apa namanya? Yang sholatnya apa? Yang sholatnya itu naik gunung sendiri. Bukan sendiri. Kayak yang daerah komplek itu aja gitu. Nggak banyak orangnya.
akhirnya dia cerita, pada saat dia kan ajan, dia pada diem aja. Pada saat dia ajan, iqomah apa segala macam tuh datang masih pada ada duduk di situ. Akhirnya dia imam gitu ya, sholat. Jadi dia ajan, dia qomat, dia imam. Gini, dia pada saat itu bilang ajan nih, ya ajan. Aku tuh duduk semua segala macam. Duduk, nggak ada yang respon segala orang haji zikir ya. Ini lagi cuek aja dia, qomat dia segala macam kan selesai. Nah pada saat itu ada beberapa orang yang datang gitu ya, melakukan sholat. Nah tiba-tiba ya mereka bangun ya ibadah sholat, tapi begitu selesai itu pada ada yang sampai. Ya jadi kalau itu jangan serem. Jangan serem dong. Itu malah justru bisa dibilang kenapa bagus. adanya konten ngerem mulu itu buat edukasi, jangan serem. Serem manusiawi lah. Tapi jangan sampai kita mengkultuskan. Kultus apa? Langsung yang berat-berat, yang pintar kan gua. Gini tuh, saking seremnya, ada jin kita bisa sambil apa gitulah, nyembah gitu. Kayak gitu loh. Mengkultuskan kan nggak boleh itu. Makanya di ngerem mulu ini ya. Kita pengen cerita-cerita tapi sambil lucu. Sambil santai, sambil slow gitu ya. Memang udah, masa belum gitu? Udah. Pulang lah. Jadi gitu ya, teman-teman. Episode kali ini kita bersama Mas Abdul ya, seorang tour leader handal gitu. Besok mau jalan ke Jogja ya? Iya nih. Ke Jogja, tapi sebelum jalan kita todong dulu untuk cerita kejadian apa yang pernah dialaminya. Nah, buat teman-teman juga nih yang pengen cerita, yang pengen ikut cerita bersama kita, bisa datang lah ya. Bisa, boleh langsung hubungin kita aja, boleh nge-DM, boleh nge-WA, boleh apalah komen dan lainnya ya. Ceritakan di sini ya teman-teman ya, di Ngerem Mulu. Apa Ngerem Mulu tuh? Cerita serem sambil melucu. Cerita sambil melucu. Apa lo buat tiap hari? Ya, jadi oke, sekarang kita gitu aja karena Mas Abdul harus segera pergi ya. Dan saya sama staf ahli dunia kita juga harus segera bobo ya. Paginya mau jalan menghilang nih. Menghilang gitu ya. Oke, thank you. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share ke teman-teman semua. Thank you. Oke. Ngerem mulu. Mas Abdul makasih ya. Thank you bro. Aduh. Dapatkan bu itu ya.